Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir pasar Paron Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini, 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terkait dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyatakan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terbukti sah melanggar etik berat dan pedoman perilaku. Akibat perbuatannya, Firly mendapatkan sanksi diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewan Pengawas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Kedua, menjatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Mengumumkan putusan ini pada media jaringan milik komisi yang hanya dapat diakses oleh insan komisi. Putusan terhadap Firly dibacakan oleh Ketua Majelis Etik Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean. Sementara itu, putusan Dewan Pengawas KPK diapresiasi oleh Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dan berkaitan dengan putusan tadi diminta mengundurkan diri, memang ya kita tidak puas, mestinya ini ditambahi, diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Justru itu saya memohon kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi, nantinya dalam memberhentikan Pak Firly mestinya disertai dengan tidak hormat, karena apa? Melanggar kode etik berat. Boyamin menilai Firly Bahuri juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat atas rekomendasi Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dalam pertimbangannya menyatakan Firly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Syahrul Yassin Limpo yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Sementara sidang etik Dewan Pengawas KPK tidak dihadiri oleh Firly Bahuri karena di saat yang sama ia menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pejabat Wali Kota Jayapura juga meminta warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal. Saat ini kita berdoa spontan nanti. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akan dipulangkan ke Papua pada Kamis dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Lukas NMB diperkirakan tiba di Papua sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sementara pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta kepada warga yang ingin menyambut jenazah Lukas NMB dengan damai sebagai bentuk penghormatan terakhir dan masih dalam suasana Natal.
Pihak keluarga belum memberikan keterangan apakah jenazah Lukas NMB akan dimakamkan di Jayapura atau akan dipulangkan ke kampung halamannya. Tentu kita semua berdoa, semoga prosesi kedatangan jenazah sampai selama di Jayapura, sampai dengan pemakaman nanti, apakah nanti dimakamkan di Jayapura ataupun juga ke kampung halaman beliau, itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB dilarikan ke RSPAD setelah terjatuh di kamar mandi rumah tahanan KPK. NMB dikabarkan memiliki riwayat penyakit stroke, diabetes, darah tinggi, jantung, dan ginjal. Sementara itu, penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang NMB oleh KPK dihentikan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas NMB, di mana masa hukuman itu lebih berat dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis NMB 8 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Nroli, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 18 orang. Untuk menentukan tersangka peristiwa tersebut, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Korban tewas ledakan smelter milik PT Indonesia Singhan Stainless Steel bertambah dari 13 menjadi 18 orang. Tambahan 5 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan pada Senin dan Selasa kemarin. Dari total 18 korban jiwa, 10 orang diantaranya merupakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan 8 korban lain merupakan tenaga kerja asal Tiongkok. Sementara itu, pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan tersangka dari tragedi tersebut. Mana sampai dengan saat ini, per hari ini, korban bertambah, korban meninggal dunia sebanyak 5 orang, jadi secara keseluruhan ada 18 orang. Yang mana 8 orang TKA, kemudian yang 10 orang TKI. Adapun penyidikan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tim investigasi masih melaksanakan tugas di lapangan. Kemudian yang lain-lain masih bekerja, baik dari tim DCI, kemudian dari tim dari Inapis yang di backup oleh Puslapor dari Makassar. Setelah bertambah 5 korban jiwa, jumlah korban luka berat yang dirawat di ruang ICU RSUD Morowali kini tersisa 3 orang dan ruang isolasi terpadu sebanyak 17 orang. Selain itu, 2 korban yang mengalami luka masih menjalani perawatan di klinik 2 PT IMIP. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan.